Sembah Tuhan, kita persiapkan hati kita mau rendahkan diri ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, katakan Tuhan yang bela. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, Katakan janji-Nya tak berubah. janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Seribu tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sama-sama kita katakan, meskipun seribu tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang saya minta bela. untuk jemaat nyanyikan pujian ini dari refnya saja. Sama-sama katakan, meskipun seribu tangan manusia jatuh, namun Tuhan yang bela. sama-sama dengan kesungguhan hati kita angkat pujian kita. Meskipun seribu tangan manusia menerimu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Katakan percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. percayalah, Percayalah, Tuhan yang bela. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kita kehadirat Tuhan.
Kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita mau percaya Tuhan Yesus yang bela, Tuhan Yesus yang akan lawan setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus yang akan jamah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Serahkan padanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun seribu tangan manusia Menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Katakan percayalah, Percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, di saat kami hanya berserah penuh kepadamu Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, Engkau yang akan membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya Engkau yang akan melawat kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, inilah setiap hati kami yang rindu untuk mencari-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Dan pada saat hari ini Tuhan, serta ibadah kami ini Tuhan Yesus, dan baik dari awal pertengahan ke sampai pada saat akhirnya nanti, bahkan hamba-Mu yang akan bawakan kami dalam firman Tuhan. Pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memulaikan ibadah ini. Untuk kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kita boleh tetap untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita. Kita angkat pujian kita mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kasih setia Tuhan nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama jemaat katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, nyata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama jemaat katakan, aku diberkati. Amin. Karena Allah kita Allah yang sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, anak
berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Sudah berkeringat jemaat Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap angkat pujian kita yang girang-girang, kita katakan. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kita katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Baik, langsung saja, mungkin ada jemaat Tuhan yang rindu untuk menceritakan cinta dan kasih-Nya. Boleh langsung saya ajak untuk maju ke depan. Bila ada jemaat Tuhan yang rindu untuk menceritakan cinta dan kasih Tuhan, kita angkat pujian kita tetap dari rap, kita katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, ada jemaat Tuhan yang rindu untuk ceritakan cinta dan kasih Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita sebentar lagi akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, ku bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan. Saya ajak jemaat untuk semuanya untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, sangat luar biasa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. Haleluya. Nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa.
bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri pada hari ini Tuhan. Engkau begitu baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah berlalu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila kami ada sebagai kami ada pada saat ini Tuhan, itu semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pimpin terus kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami dijauhkan daripada ketakutan, daripada kecemasan Tuhan. Apapun yang melanda Tuhan pada saat-saat hari terakhir ini Tuhan. Tapi kami akan percaya Engkau ada Tuhan. Seperti Engkau berseru, diamlah, tenanglah. Begitupun kehidupan kami. Kami yakin kami dijaga senantiasa Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat membuat kami takut atau khawatir Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami datang pada saat pagi hari ini Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Isi terus Tuhan iman pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Iman kami semakin naik Tuhan, tidak semakin turun. Apabila kami selalu berseru-seru dan percaya hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Puji-pujian kami Tuhan, biarlah kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberkati Engkau Tuhan dengan puji-pujian kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Bila sebentar lagi pada saat pagi hari ini Tuhan, hati kami, jiwa kami, iman kami, roh kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan pakai lebih heran lagi Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Kata-kata Tuhan sendiri yang Tuhan taruh dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan.
kami mengerti, kami tahu Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai lebih heran Tuhan kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kehidupannya Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan, menjadi harapannya Tuhan. Tuhan senantiasa menyediakan, Tuhan senantiasa mencukupkan. Terlebih-lebih Tuhan kesehatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Isi hati kami Tuhan, iman roh harapan kami Tuhan hanya dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu iman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada saat sekarang hari ini Tuhan, apabila masih ada kursi-kursi kosong Tuhan, biarlah minggu-minggu depan Tuhan akan datang lebih banyak lagi Tuhan, anak-anak-Mu yang terpanggil, yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Begitupun Bapak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Pakai lebih heran Tuhan lagi tempat ibadah kami ini Tuhan. Melalui tempat ini Tuhan akan banyak terdengar Tuhan nyanyian pujian Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Juga kami akan memberikan sedikit dari sebagian yang Tuhan sudah alirkan dalam kehidupan kami, berkat-berkat jasmani Tuhan. Biarlah kami boleh mempergunakannya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati ladang-ladang pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang boleh kami lakukan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya nanti. Kami yakin Tuhan Engkau sendiri yang datang saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kita buat Tuhan. Sambil pundi-pundi persembahan kita edarkan, kita angkat pujian kita. Taburlah maka Engkau akan menuai. Taburlah maka Engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digosangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya boleh berada di tempat ini. Saya mengucap syukur terlebih-lebih kepada Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk menaburkan firman Allah di tempat ini. Kita di sini sama-sama belajar firman Tuhan. Bukan kami yang di atas ini lebih dari Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama mau mendalami, mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja, tapi untuk kami yang
membawakan kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur sekali sama Tuhan ya. Sebelum saya membawakan firman Allah, ini dasar firman Allah yang saya akan bawakan, itu juga menjadi satu kekuatan bagi saya. Sebenarnya secara manusia ya, secara manusia saya mengadakan perjalanan dari Singkawang, Pontianak Palangkaraya, dan Palangkaraya Kuala Kapuas ini penuh dengan kekhawatiran. Siapa tidak khawatir saat pandemi seperti ini? Pasti kita punya kekhawatiran, ketakutan, apalagi melihat berita-berita naik ini kasus ini ya, makin banyak daripada yang sebelumnya. Tapi saya punya pegangan firman Allah, saya pegang firman Tuhan ini. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saya akan bagikan kepada kita semua. Kita berpetokan, kita berpegang kepada firman Tuhan, karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Ya, kalau janji dunia, janji manusia itu bisa tidak ditepati, tapi karena janji Tuhan dia menepati buat saya dan saudara. Amin, haleluya. Jadi di dalam perjalanan anak-anak kami bilang, Mami hati-hati di jalan. Sebenarnya rencana saya sejak bulan April akan datang ke sini berurusan tentang tanah kami yang sudah sekian puluh tahun ya, masih atas nama orang lain. Itu yang akan kami urus, karena itu pemberian almarhum suami kami dulu yang kami bertugas di Kuala Kapuas ini ya. Itu akan saya urus. Bulan April saya punya rencana akan kembali ke sini. Tapi rencana saya bukanlah rencana Tuhan, ya kan? Waktu Januari saya kesini, saya April akan kesini sekalian saya mau ikut Paskah, mau lihat kuburan papi mami di belakang gitu. Saya pikir itu rencana saya ya di dalam hati. Tapi tiba-tiba ya ada pandemi ini, virus corona ini dia menyebar di Indonesia. Wah, saya pikir awal-awalnya 1-2 bulan aja itu terjadi, tahu-taunya tidak. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu mulai bulan Maret kalau tidak salah itu merebak sampai seluruh Indonesia, sehingga ibadah kita ditutup untuk sementara, harus pakai live streaming. Jadi kita semua berada di rumah itu untuk kota Singkawang ya. Ya saya tidak tahu kalau di kota-kota lain, tapi saya lihat apa rencana Tuhan di dalam umat manusia. Mari coba kita baca. Inilah ayat yang menjadi patokan di dalam hidup kita. Seluruh dunia manusia selalu memegang ayat ini, menjadi tameng bagi mereka. Tapi mereka tidak tahu ada satu kunci rahasia di dalam ayat ini. Ada satu kunci rahasia dalam ayat ini, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 91. Saya yakin dan percaya kita di sini juga itu sudah tahu bahwa di dalam Mazmur 91 itu menjadi pegangan bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Kenapa Tuhan izinkan ini, saudara? Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Karena apa? Karena kita manusia sudah banyak melupakan Tuhan, sehingga ini terjadi. Di mana-mana kita boleh lihat di dalam media, di televisi, di mana-mana di tepi jalan orang datang sujud menyembah kepada Tuhan. Seluruh agama minta Tuhan tolong, apalagi kita umat Kristiani. Ini menjadi patokan kita, sehingga menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin kita hanya sekedar membaca di Mazmur 91 ya, seterusnya sampai akhir kepada ayat 16. Tapi ingat saudara, memang di sini ya, apalagi di ayat yang ke-7 kita berpegang atau berpatokan kepada ayat yang ke-7 ini. Sama-sama kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu kata Tuhan di sini.
Kita boleh baca di rumah berulang-ulang kali Mazmur 91 ini. Tuhan akan menghalaukan kita dari segala mara bahaya. Tuhan akan menghindarkan kita dari penyakit menular. Kenapa saya berbicara ini? Karena ada satu kunci ayat di sini yang mungkin kita anggap bacaan sepintas saja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat apa kuncinya. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-14. Saya minta mungkin ada salah satu bapak-bapak untuk membacakan firman ini. Kita mendengarkan bahwa Mazmur 91 ayat 14 itulah kuncinya. Mazmur 91 ayat 14 firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Amin. Ini kunci. Ini kunci. Banyak orang hanya membaca, baca. Memang janji Tuhan, tetapi kunci di ayat 14. Hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan semua. Karena segala sesuatu itu dari hati kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jaga hatimu. Saya jaga hati saya. Karena dari hati ini timbul segala sesuatu, baik yang jahat, baik yang baik. Perkataan kita boleh keluar karena dari hati kita. Dan ini ayat tegas, ya. Ini ayat tegas buat kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, ia mengenal namaku. Amin. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ayat ini berulang-ulang dibaca. Ketika beberapa hari lalu Bapak Gembala bilang, Sesiet boleh bawa firman. Saya minta Alkitab, saya baca. Tuhan, apa yang saya akan berikan kepada jemaat di tempat ini? Aku mencintai mereka, Tuhan. Engkau tahu kebutuhan mereka. Itu saya berkata kepada Tuhan, saya tidak persiapan apa-apa, Tuhan. Tolong Engkau tunjukkan. Saya buka firman Allah. Saya lihat ayat ini. Sungguh hati kita harus melekat kepada Tuhan. Boleh dikata bagaimana melekat? Apakah kita berjarak 1 meter? Tidak, kita berdampingan. Saya boleh katakan, kalau saya dekat, umpama saya dekat sama Eni, ya, dia tahu apa yang saya mau, apa yang saya punya hobi makan, karakter saya dia tahu. Kalau kita melekat atau kalau kita dekat dengan, itu hanya dekat, apalagi kalau kita melekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan tahu, sekarang dia tahu apa hatimu, apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu, apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu. Dia tahu. Apakah itu persoalan rumah tangga, ekonomi, anak-anak, sakit penyakit. Saat ini Allah mau membereskan itu. Ada jawaban dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saat ini kita harus melekat kepada Tuhan. Karena dari hati kita itu terpancar kehidupan. Dari hati kita ini kita bisa membenci orang, kita bisa menyayangi orang, kita bisa memaafkan orang. Dari hati kita ini bisa timbul akar pahit. Kenapa? Kalau hati kita ini baik, hati kita ini melekat sama Tuhan, segala sesuatu yang baik akan terjadi. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki karakter Kristus, kita memiliki sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu sifat yang pengasih, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang, berkemurahan, mudah memaafkan. Pelanggaran kita yang begitu besar, Tuhan bisa rela mati di kayu salib. Dia mau menebus kita, dia mau mengampuni kita. Jadi mari kita mau dekat kepada Tuhan, karena Allah itu
Allah yang selalu mengetahui apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi kebutuhan jemaat di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan hamba Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama bergandengan tangan. Mari kita mau agar bangku-bangku yang kosong ini banyak jiwa boleh datang. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan izinkan pandemi ini untuk membawa jiwa-jiwa akan berbondong-bondong mencari hadirat Tuhan, mencari tempat ibadah, karena mereka tahu bahwa hanya Allah, hanya Yesus Kristus adalah juru selamat, hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita lanjut ayat selanjutnya, ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan dia dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Haleluya. Ayat ini sungguh indah bagi saya, bagi saudara. Karena bila kita berseru kepada Tuhan, ya, pasti Tuhan akan menjawab. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, itu kuncinya. Setiap anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang hatinya dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, bahwa setiap kita berseru pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun permasalahanmu, sesulit apapun pekerjaan yang kamu hadapi, apabila ada Tuhan, ada jalan keluar yang Dia berikan. Dan Dia akan memberikan kita umur yang panjang. Dia akan memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Itu tidak mudah kita akan mendapatkan keselamatan itu, karena pengorbanan Yesus sudah terlalu mahal di kayu salib. Mari kita hargai akan pengorbanan Tuhan. Di sini saya juga ingin berkata kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, Allah itu akan menyediakan berkat-berkat bagi orang-orang yang kehidupannya mau dekat dengan Tuhan dan selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu kita pegang janji Tuhan, karena Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13, coba kita lihat. Kalau tidak salah Mazmur pasal 5 ayat 13. Nah, benar. Tuhan akan memberkati kita. Mazmur pasal 5 ayat 13, kami persilakan ada seorang bapak bacakan ayat ini. Mazmur pasal 5 ayat 13. Amin. Amin. Nah, itu bukan janji yang palsu, tapi itu janji Tuhan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang benar. Dia akan memagari kita. Ya. Dia akan menjadi perisai, tameng bagi kita. Dia melindungi kita. Jadi kita tidak perlu takut. Apapun orang berkata atau mengatakan kita, jangan takut kalau kita berdiri dalam kebenaran. Saya yakin dan percaya, mungkin di tempat ini jemaat, ya, waktu-waktu yang lalu atau kapanpun, ya, dalam setiap kita berjemaat pasti ada goncangan, ya, pasti ada goncangan. Tetapi ingat bahwa kalau kita berdiri di dalam kebenaran firman Allah, Dia akan membela kita. Dia akan memberkati kita. Amin. Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang bertumbuh dewasa imannya. Tidak mudah goyah. Karena apa? Ada firman Tuhan. Dan janji Tuhan ini akan memberkati kita. Akan memberkati kita. Dan akan memagari, melindungi kita.
Haleluya. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, maka Allah akan memberkati dan melindungi kita. Dia memagari, dia sebagai perisai, kita tidak perlu takut. Orang dunia semua berkata, aduh takut. Bahkan hari itu saya bilang, Tuhan tolong. Kenapa? Menantu saya driver, supir dari wali kota. Bayangkan, 4 hari sebelum mereka diswab, menantu saya masih menyupir dari Singkawang ke Sintang, itu kurang lebih 8 jam. Tinggal bersama dengan Ibu Wali Kota, Bu Cai Cumi itu 2 hari di Sintang. Ibu itu sudah berkata, Pak Anes, aduh saya demam, bersin batuk. Dia pikir, tapi sebelum dia berangkat, kenapa Tuhan berbicara atau Roh Kudus mengingatkan saya? Saya bilang, Nes, kamu mau ngantar ibu? Iya, ibu kurang sehat. Saya bilang langsung, pasti ibumu itu kena COVID. Saya bilang gitu. Anda nih tipes katanya demam. Oh oke. Sekarang kamu berangkat. Ini masker kamu pakai 2 lapis. Nah sekarang aku bilang, iman dikuatkan tapi imun juga harus kuat, saya bilang. Karena Tuhan apa? Tuhan kasih hikmat buat kita, jangan gampang. Oh percaya Tuhan, saya bilang sama dia. Itu jurang kamu terjun. No, saya bilang tidak. Tuhan bilang hendaklah engkau bijak. Ya, bijak. Orang yang bijak itu melihat berbahaya dia masuk bersembunyi. Bukan mau turun, tidak. Jadi saya kasih ini masker, kamu pakai 2 lapis, ya, bawa kain, terus ini minum vitamin dan suplemen ini, saya bilang, ya, kita berjaga. Kamu supir, ibu bisa tidur, ya, 8 jam, stamina mu turun, ya, masuk, saya bilang itu. Oke, iya mami. Sampai di Sintang dia telepon, mami, aduh rasanya badan aku ini ndak enak gitu. Berdoa, minta sama Tuhan kekuatan, saya katakan gitu. Pendek cerita, pulang dia. 4 hari kemudian untuk perumahan wali kota itu ada staf-stafnya kan banyak di situ. Ada staf rumah tangga dan lain sebagainya. Tukang masaknya, staf rumah tangganya, ya, asisten rumah tangganya sakit, demam. Ibu demam. Wah, kebetulan anak saya yang tua itu di dinas kesehatan. Wow, saya bilang, Papi Ale, Ben, ini begini. Wah, ini bahaya ini, katanya. Dia ngomong langsung ke kepala dinas kesehatan, langsung ke direktur rumah sakit. Dan menantu saya juga dokter, yang bagian korek-korek hidung orang swab itu. Udah mereka pergi langsung swab semua karyawan dari 8 orang, termasuk menantu saya. Mami, kenapa? Tolong doakan, kami swab hari ini. Tuhan tolong. Istrinya udah nangis-nangis. Gimana Mi, aku punya anak 2 ini. Bapaknya Fian ini begini-begini yang tiap hari dia berdoa. Perlindungan Tuhan pasti terjadi. Padahal hati saya begini. Saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Kalau menantu saya kena, kami serumah. Bahkan anak-anak cucu saya pun pasti kena. Tuhan aku tahu, aku pegang janjimu. Aku pegang Mazmur 91 ini Tuhan. Engkau akan melindungi, menjauhkan kami dari penyakit menular. Saya katakan, jam 11 dia telepon. Kami sudah getar-getir ya. Aduh mami, puji Tuhan Mi, terima kasih doanya. Kenapa? Dari kami 3 yang terkapar, termasuk sopir cadangan. Padahal dia sopir utama, kena juga. Wah, jadi apa, ajudannya anak Tuhan juga, sopirnya anak Tuhan, itu yang terlindung. Saya bilang sama menantu saya, amin kan firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah bohong bagi kita. Dia akan melindungi, tapi syaratnya itu kunci tadi, melekat kepada Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Itu pendek cerita. Jadi ya naik lagi Singkawang jadi zona orange. Itulah yang membuat getar-getir semua. Wah, mulai lagi gereja-gereja tutup, tidak mau beribadah.
Saya bilang sama Bapak Gembala, kita jalan seperti biasa. Kita laksana protokol kesehatan, Pak. Itu saja saya bilang. Tidak menjadi masalah. Asal kita patuhin. Puji nama Tuhan. Gereja yang lain, gereja besar tutup. Takut. Karena beberapa hari kemudian orang kesehatan, berapa perawat semua kena. Di dalam kantor wali kota, blak kena semua. Karena ibu datang menandatangani, namanya dia orang nomor 1 ya. Jadi dia kan beratraksi dengan pegawai-pegawainya. Saya bilang, Tuhan, Engkau punya rencana. Puji Tuhan, saya bilang ada maksud Tuhan. Amin. Haleluya. Kita kembali kepada firman Allah ya. Di kita, rencana kita. Tetapi apa? Kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap rencana, di dalam setiap rancangan kita. Karena kita manusia selalu berpikir begini, begini harus begini, bulan depan saya begini, besok saya begini. Kita mengandalkan kekuatan kita, tapi ada firman Tuhan berkata di sini, libatkan Tuhan di dalam setiap rencana atau rancangan kita. Coba kita baca di dalam Amsal 19. Amsal 19 ayatnya 21 ya. Amsal 19 ayat 21. Bapak Ibu dengarkan ya firman Allah ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Pasti berjalan mulus, saya yakin dan percaya. Karena tujuan kita untuk membesarkan kerajaan surga. Amin. Hari saya berkunjung kepada Bro Sunyoto. Ketika saya masuk, dia nangis. Bro, saya bilang, enggak usah nangis. Ini semua ada rencana Tuhan. Doa, minta kepada Tuhan. Mungkin ya, yang belum kita sampaikan, atau mungkin ini doa kita kepada Tuhan, kita lupakan. Kami tidak maju Tuhan. Apa yang kami ucapkan doa kami? Saya mengampuni, saya memaafkan. Tidak bisa, tidak mau saya ucapkan. Tapi hamba Tuhan ini memang Tuhan pakai tumpang tangan ke saya, doakan, pegang, kamu bisa mengampuni. Saya tahu kamu anak pendeta bisa memaafkan orang. Kalau kamu tidak memaafkan orang, punya akar pahit, tidak mencintai atau musuhmu, menutup berkat. Tidak akan mengalir berkat itu. Percaya tidak akan mengalir. Benar, setahun saya menang kesulitan. Pensiun suami saya tidak keluar-keluar, uang duka dan lain sebagainya, tidak ada yang cair lah. Maaf kata, saya sampai jual kue untuk mencukupkan kebutuhan anak saya. Akhirnya pendek cerita, sudah setahun saya didoakan, saya ucapkan dengan berat hati Tuhan. Ya, tapi bukan hanya dari mulut, memang dari hati kita. Tuhan, semuanya beres pengurusan. Roh Kudus pun mau masuk dalam hati kita. Ya, Roh Kudus pun mau berbicara kepada saya. Saya tekuni Tuhan, apa maksudmu? Apa rencanamu dalam hidupku? Kita harus tahu masing-masing. Kita punya talenta apa, kembangkan. Kita harus tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu, kita minta kepada Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, ya, Roh Kudus itu akan memberitahukan hal-hal yang sebelum kita akan terjadi. Roh Kudus beritahu. Saya yakin dan percaya. Waktu saya dulu, Tuhan sendiri yang berkata. Orang berkata, Bu, ibu pulang, suami kecelakaan. Saya udah saksikan sama Bro Z. Saya turun tangga ketiga, saya membawa anak-anak sekolah ya. Turun tangga ketiga, Roh Kudus itu ngomong apa? Suamimu meninggal, mobil dari Singkawang khusus menjemput kamu. Coba, waktu saya ucapkan begitu, kawan-kawan saya pada bilang, innalillahi, innalillahi. Siapa yang katakan sama dia? Siapa yang beritahu sama Bu Yeti? Saya jawab, Roh Kudus ngomong. Sesudah itu, memang kita alami hal-hal kalau kita mau membuka hati, kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuncinya hati kita. Jaga hatimu, saling mengasihi satu yang lain.
Adapun persoalan kecil, saya tahu apalagi masalah keluarga, masalah teman dan lain sebagainya, kita tetap ada pergesekan. Tapi jaga kekeluargaan, jaga kasih sayang Tuhan. Kita anak Tuhan, Tuhan sudah bentuk agar kita saling bergandengan tangan. Begitu juga sidang jemaat kepada gembala yang ada di tempat ini. Jangan lihat kekurangan, dia manusia. Kami ini manusia biasa, tidak luput dari kekurangan. Saya himbau, saya rasa terbeban untuk jemaat di tempat ini. Karena saya tahu papi mami saya di sini. Tuhan yang sudah menunjuk Bapak gembala kalian di tempat di sini, bukan manusia, Tuhan. Anggap aja ini Om Turangan punya penerus. Tolong sidang jemaat yang ada di tempat ini. Jaga hatimu dari bisikan yang lain, mungkin mau menggoda. Nggak usah di situ. Pendeta Setu begini, istrinya begini dan lain sebagainya. Kalian tetap, memang mereka punya kekurangan, doakan mereka agar mereka menjadi hamba Tuhan. Mereka menjadi gembala yang setia. Mereka mempunyai hati seorang hamba. Mereka mempunyai hati seorang bapak. Saya juga di sana. Begitu juga sidang jemaat yang ada saat ini. Bukan kebetulan, tapi Tuhan utus kalian untuk menopang pelayanan di tempat ini. Apapun perkataan orang lain yang ingin menghancurkan, pegang janji Tuhan. Di mana ada persatuan, di mana ada sehati, berkat Allah dicurahkan di tempat itu. Amin. Mari kita bersatu, kita bergandengan tangan. Apapun kekurangan gembalamu, doakan dia. Pasti Tuhan beri hikmat. Tuhan tolong Bapak gembala saya, tiap hari berdoa gembala saya. Tuhan tolong berikan hikmat buat gembalaku. Berikan roh kepekaan agar dia mengerti. Berikan rahasia firman-Mu Tuhan. Saya selalu berdoa begitu, agar setiap taburan firman-Nya kami ngerti Tuhan. Kita jemaat yang minta, Tuhan akan kabulkan karena Tuhan tahu kebutuhan jemaat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jagalah hatimu. Kasih itu harus ada selalu di dalam hati kita. Dan kita jangan padamkan roh. Roh kita harus menyala-nyala, amin. Amin, haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat di sini rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11 itu apa? Dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kuncinya jaga hati, melekat hati kita kepada Tuhan. Kita saling mengasihi, pegang. Karena Tuhan bilang apa? Kasih adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa kita punya lambang itu salib? Apa? Kita harus mengasihi Tuhan, vertikal, ya. Hubungan saya dengan Tuhan dan hubungan saya dengan sesama manusia, ya. Karena kasih itu menutupi segala dosa. Saudaramu benci kamu, ini tif, saudaramu benci kamu, belak dia sakit, datangi, doakan dia. Dia akan berpikir, aduh, padahal saya marah sama dia, saya begini, tapi kita berdoa buat dia, kita datangi, hilang. Kenapa? Kasih. Itu kasih. Begitu juga saya harapkan di tempat ini, mungkin firman Tuhan saya sampai di sini, ya kita pegang firman Tuhan, kita pegang Mazmur 91. Kita boleh baca di rumah berulang-ulang. Tapi jangan lupa, ya, kunci daripada Mazmur 91 ada terletak di ayat 14, 15 dan 16. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, apapun yang kita pinta, apapun yang kita hadapi, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan kita saling mengasihi. Roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita saling bergandengan tangan. Doakan gembalamu, cintai dia, kasihi dia sebagaimana kamu mengasihi Tuhan. Bohong dong kalau kita bilang, wah saya cinta Yesus, saya mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku. Kalau kita berdoa sampai nangis-nangis,
Tapi kita membenci, kita tidak suka. Malas aku, gembala kami begini. Malas saya, pelayan ini. Atau siapa bapak ini begini. Itu bohong. Kalau kita mau mencintai Tuhan dengan segenap hati, kita harus saling mengasihi. Mencintai bapak ini, atau ibu yang di belakang sana. Oh, kami mengasihi. Ya, itu saja kuncinya. Bahwa Allah itu sangat baik. Hati kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Ketika kita ada di dalam persatuan, berkat Allah akan tercurah di tempat ini. Allah akan membuat perkara-perkara besar terjadi dalam gereja ini. Saya yakin Roh Kudus berbicara, Tuhan akan menyertai, akan memberkati pelayanan di tempat ini kalau kita bersatu hati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat sidang jemaat yang sudah setia datang beribadah tidak memandang kiri dan kanan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Masuk keluarmu akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan apapun Tuhan berkati, baik dia pegawai negeri, swasta, petani, Allah akan melimpah-limpahkan. Seperti pujian atau doa Yabes, kiranya Tuhan memberkati kita dan memperluas daerah kita. Tangannya selalu menyertai kita sehingga kesakitan tidak akan menimpa kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya undang pemain musik, saya rindu mau angkat satu pujian. Karena Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Yakin, di musim hidup apa saja saudara. Mungkin saudara ini sedang musim ekonomi kita merosot. Kesehatan kita terganggu, masalah keuangan seret. Tuhan ada, jangan lupa bahwa Tuhan ada. Tuhan Allah ada beserta selalu dengan kita. Engkau ada di setiap musim. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu saat ini. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu semua pikiran kita. Kita meresponi firman Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tahu semua. Amin, Jesus. Amin. Engkau ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Bapa. Jesus, Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Pernah kau biarkan Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kami. ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Katakan Engkau ada di setiap musim hidup kita. Engkau Haleluya Tuhan. Hamba yakin Engkau ada saat ini. Engkau ada di setiap musim-musim dalam sidang jemaat di sini Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan darimu Tuhan. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan bagi kami. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian ini, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tadi puji-pujian daripada pembukaan tadi, aku diberkati, aku dilimpahi. Saat ini minta kepada Tuhan, Tuhan berkati aku di setiap musim hidup kami. Tuhan tolong lindungi kami dari mara bahaya. Yang rindu didoakan, angkat tangannya ke atas. Tuhan lihat tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Allah akan memberkatimu saat ini. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Responi firman Allah saat ini. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Amin. Angkat pujian ini. Oh, ramasiki lama-lama lama-lama mas. Iya lama-lama siki lama-lama. Haleluya, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Amin, haleluya. Lama-lama siki lama-lama. Tak pernah Kau biarkan, Tidak pernah Kau biarkan kami Tuhan. sendiri. Tuhan lihat tangan-tangan yang terulur. Yesus. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Oh, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya. Yesus. Lewati perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Besar melimpah bagi Anugerahmu besar. anugerah-Mu besar melimpah bagi Jesus. Haleluya. Oh, mari kita menyembah Tuhan. Ya lama-lama ya lama-lama. Ya lama-lama kasih Tuhan. ya lama-lama. Oh, ya Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terlulur, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Berkati mereka Tuhan. Apapun menjadi persoalan mereka, Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, berkat Allah boleh tercurah. Dalam nama Yesus, Engkau angkat semua persoalan. Roh Kudus berikan kekuatan bagi mereka. Haleluya, haleluya. Biarlah firman-Mu, taburan firman Allah boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah terulur Tuhan. Engkau tahu
apa yang ada dalam isi hati mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak-anak, masalah sakit penyakit, masalah apapun Tuhan. Engkau Allah Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau sanggup. Dialah masih kira mata karabayasi, iya robakaya masih kira mata karabayasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi dan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap masa. Haleluya, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Amin, haleluya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kekuatan kami terima di dalam nama Yesus. Kami diberkati Tuhan karena firman-Mu teguh di dalam hati kami Tuhan. Jika hari ini Tuhan kasih setia Allah membawa hamba-Mu datang, menyatakan kuasa-Mu melalui firman Allah, kami diberkati Tuhan. Kami diberikan kemampuan Tuhan melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang sudah selesai berhenti berbicara kepada kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Kuasa-Mu dinyatakan selalu bagi kami Tuhan. Hamba-Mu diberkati Tuhan di dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, setiap langkahnya Tuhan. Dimanapun dia melangkahkan kakinya Tuhan, setiap urusannya, setiap keperluan kebutuhannya diberkati Tuhan sesuai janji firman Allah. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa berikan apa-apa Tuhan, hanya kasih Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Terima kasih, kami ucap syukur. Dan juga pengembalaan di tempat ini kami serahkan sepenuh dalam tangan kasih-Mu Bapak Surgawi. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan kami percaya mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kepercayaan Tuhan, hikmah surgawi Tuhan berikan kepada kedua hamba-Mu Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, jiwa-jiwa dibawa kepadamu Tuhan Yesus. Gereja ini dipenuhi oleh kuasa darah Yesus. Dan kami diberkati Tuhan, kami dipulihkan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami semua melihat kerajaan Allah yang luar biasa dinyatakan kepada kami semua. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa memberkati gereja ini Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, kami percaya mereka semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, hati kami ingin terus melekat kepada-Mu Tuhan. Karena ketika kami melekat kepada Tuhan, kasih Allah tidak pernah tinggalkan kami. Dan berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih, kami ucap syukur, dan kami kembalikan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami telah berdoa bagi mereka yang mungkin sementara dalam keadaan kesakitan Tuhan, mereka sementara dalam kelemahan Tuhan, mereka sementara dalam pergumulan Tuhan, apapun bentuknya Tuhan. Kami percaya kasih Allah yang tidak pernah berubah Tuhan akan selalu menyertai mereka, menyembuhkan mereka, pulihkan mereka, dan bawa mereka dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami dipulihkan dalam rencana Tuhan luar biasa. Kami ucap syukur dan kami kembalikan semua ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, semua percaya katakan amin. Puji namanya Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kembali memberikan sebagian yang menjadi milik Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Kita akan pujian kita mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalas sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Untuk pengumuman, pengumuman untuk kita Minggu tanggal 4 Oktober, pada minggu pertama bulan Oktober, bulan depan, ibadah raya seperti biasa dilaksanakan pukul 9, dan ibadah untuk pemuda remaja dilaksanakan hari Sabtu jam 5 sore di gereja kita juga, dan untuk ibadah anak-anak juga dilaksanakan pada hari Minggu pukul 7 pagi. Dan kalau menurut jadwal tanggal 5 Oktober biasanya kami mengambil jadwal ibadah di rumah tangga di tempat ibu kami atau adik kami Bapak Jen, tetapi kami berinisiatif karena keadaan tidak memungkinkan juga ya untuk kita beribadah di rumah. Kami bersama-sama berencana setelah ibadah kita juga akan doa ibadah singkat untuk ibadah keluarga yang sejokjaknya tanggal 5 Oktober kita laksanakan di gereja tanggal 4 Oktober hari Minggu depan. Dan rencananya juga kakak kami yang dari Sampit, adik-adik kami yang dari Palangkaraya juga akan bersama-sama untuk berkumpul di Kapuas. Dan juga untuk diingatkan tanggal 25 Oktober gereja kita berkesempatan untuk melaksanakan, dan kita dapat jadwal pengurus anak cabang Persatuan Wanita Kristen Indonesia
Kecamatan Kapuas Ilir sudah melaksanakan ibadah pertama kemarin di GKE Sungai Pasah, dan kita dapat jadwal pada bulan depan tanggal 25 Oktober jatuh pada hari Minggu, dan ibadah itu akan dilaksanakan pukul 15.30. Di sini kita semua ibu-ibu baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, yang wanitanya, kita bisa berpartisipasi untuk bersama-sama kita beribadah di tempat kita nanti tanggal 25 Oktober. Diingatkan dari sekarang tanggal 25 Oktober kita boleh bersama-sama. Jangan kita merasa oh saya tidak masuk ke pengurusan PWKI, jangan seperti itu, karena kita adalah semua wanitanya Kristus. Nah, inilah yang boleh kami umumkan pada siang hari ini. Terima kasih. Oh ya, mengundang, diingatkan lagi tanggal 4 hari Minggu itu jangan sampai tidak ibadah kita bersama-sama hari Minggu. Puji nama Tuhan, inilah yang boleh kami sampaikan. Puji nama Tuhan. Perjamuan minggu depan adalah minggu pertama di bulan Oktober. Nanti saya minta kesediaan dari Bapak Kandake dan anak atau menantu saya Ilan untuk ikut melayani dalam perjamuan kudus. Untuk kegiatan PWKI Kapuas Ilir, ya pemusiknya ya dari tempat ini ya. Jadi pemusiknya tetap biarpun bapak-bapak tapi ya kalau bapak-bapak mau ikut enggak apa-apa soal ibadah ya saudara. Ya puji Tuhan Tuhan memberkati, dan saya menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada Sus Jet. Ya kalau kemarin ya sedikit agak mendadak saya. Ya saat itu memang saya tergerak hati saya. Ya, ini anak hamba Tuhan, ya, dan tidak selalu ada bersama jemaat di tempat ini. Ya, mungkin jemaat Tuhan juga rindu mendengar, ya, apa yang akan disampaikan oleh Tuhan lewat Sus. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan, ya, mengingatkan kita semua agar kita pun kembali kepada jalan Tuhan. Ya, kita melekat dengan Tuhan, melekat bersama Tuhan. Ya, jangan kita menjauh, tapi kita melekat, ya, bersatu, ya, bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati Sus, ya, keluarga, anak-anak, anak menantu, salam buat mereka semua, dan juga ya Bapak dan Ibu Gembala di mana mereka berjemaat di sana, salam kami, ya, Gembala, Ibu Gembala, jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Ya, tentunya kita sama-sama berdoa untuk keadaan dan situasi sekarang ini. Namun kita percaya ya seperti apa yang telah disampaikan lewat firman Tuhan tadi, ya, janji Tuhan ini tidak akan pernah berubah. Amin. Ya, janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Jadi jangan kita terlalu takut, ya. Tetapi kita juga harus menjaga, ya, jaga jarak, ya. Kita ikut protokol kesehatan juga. Kita patuhi aturan-aturan dari pemerintah. Ya, lebih dari itu kita juga harus takut kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas penyemayan firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita, yang sudah memberkati kita dan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, puji Tuhan, inilah yang kami dapat sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sidang jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk sama-sama berdiri. Kita angkat pujian, kiranya Tuhan Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sudah memberkati kami Tuhan. Di sepanjang ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Tuhan memberkati seluruh dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Memberkati dalam setiap kehidupan mereka, memberkati keluarga, memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Selalu Engkau berkati dan Engkau juga akan membuat berhasil. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan, saat ini dan jemaat Tuhan yang terbaring di tempat tidur, kiranya Tuhan kami ulurkan tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka dari segala berbagai penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah mereka Tuhan. Baik Bapak Sunyoto Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan dia ya Tuhan. Berkati keluarga, istri dan anak-anak, menantu dan cucunya ya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini kepada Tuhan. Demikian pun juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bapak Timotius ya Tuhan, di mana bapaknya atau orang tua mereka yang ada di Semarang Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit, sedang rawat jalan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua ini Tuhan, Kau jamah orang tua ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit apapun yang dia derita saat ini Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga hamba berdoa untuk rencana dan perjalanan mereka hari ini bersama anaknya Johan ya Tuhan, akan mengadakan perjalanan ke Semarang. Tuhan menyertai perjalanan mereka, baik darat, udara Tuhan. Engkau jaga dan lindungi mereka dan tibakan dengan segala selamat di tempat tujuannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Mari kita arahkan hati kita dan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menolong dan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.